Halo, perkenalkan nama saya Bonaventura. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur tropis pencahayaan pengawan alami pada Rusunawa Perdana. Nah, Rusunawa Perdana ini terletak di Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi bangunan ini dibangun di lahan seluas 4.000 meter persegi. Nah, untuk bagian set yang saya tandai ini adalah bangunannya. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang perancangan dengan konsep arsitektur tropis ini pada Rusunawa, angka baiknya saya akan menjelaskan tentang apa sih arsitektur tropis itu. Nah, arsitektur tropis adalah sebuah konsep bangunan yang merupakan sebuah upaya mengatasi iklim tropis. Iklim tropis biasanya terjadi di daerah garis khatulistiwa dengan panas, kelembapan, curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan, dan material yang digunakan untuk mendukung hal ini. Sehingga penghuni rumah tidak perlu khawatir terhadap elemen-elemen cuaca di iklim tropis. Karena huniannya sendiri telah beradaptasi untuk memberikan kenyamanan terbaik. Nah, ini adalah gambaran dari bangunan yang mengusungkan konsep arsitektur tropis ini. Kemudian apa sih konsep dasarnya? Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, konsep dasarnya adalah bangunan ini menciptakan bangunan yang dapat beradaptasi terhadap iklim tropis sehingga tetap dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada penghuninya. Secara teori, bangunan dengan arsitektur tropis diharapkan menjadi pasif. Artinya apa? Artinya dapat beradaptasi dengan otomatis melalui desain dan material yang telah dipilih. Untuk itu, perancang rumah perlu memikirkan hal-hal seperti paparan sinar matahari dan sirkulasi udara untuk memastikan suhu dalam rumah tetap nyaman bagi penghuni. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memperhatikan letak dan ukuran jendela, arah rumah, rancangan atap, material hingga penataan eksteriornya. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari arsitektur tropis ini yang pertama adalah teras beratap untuk mencegah paparan matahari langsung. Jadi pada bagian teras dibuat beratap. Kemudian atapnya miring. Jadi biasanya dibangun sebuah bangunan pada iklim tropis ini dibuat atap dengan kemiringan 30 derajat. Selanjutnya jendela yang lebar untuk pencahayaan alami ditambah kanopi. Kemudian banyak ventilasi udara untuk sirkulasinya. Kemudian luas permukaan menghadap timur atau barat yang lebih kecil. Rumah biasanya menghadap utara atau selatan. Ada banyak vegetasi di sekitar rumah. Kemudian material umumnya menggunakan lapisan witter seal. Kemudian banyak menggunakan warna terang. Nah, bagaimana sih cara menerapkan arsitektur tropis untuk rumah? Nah, yang pertama rumah tropis bentuk panggung. Biasanya rumah dengan konsep ini biasanya berbentuk panggung. Kemudian bentuk atap pada rumah tropis biasanya dibuat miring dan kemiringan 30 derajat. Kemudian langit-langit pada rumah tropis. Biasanya langit-langit ini dibuat dengan tinggi dan juga biasa dengan bukaan yang lebar. Kemudian tritisan pada rumah tropis. Biasa pada rumah tropis ini dibuat tritisan menyesuaikan dengan atap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika hujan atau untuk mengatasi sinar matahari langsung dia tidak mengenai pada dinding bangunannya. Kemudian jendela dengan bentuk lebar. Nah, jendela ini biasanya sama kita tahu biasanya berfungsi untuk pencahayaan alami. Kemudian ventilasi udara rumah tropis. Nah, ventilasi ini biasa digunakan untuk penghawaan alami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur tropis penghawaan dan pencahayaan alami pada Rusunawa Perdana ini. Nah, jadi Rusunawa ini terletak di Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi bangunan ini saya bangun di lahan seluas 4.000 meter persegi. Nah, ini bagian yang saya tanda ini adalah bangunannya. Jadi di belakang bangunan ini masih terdapat banyak vegetasi. Jadi ini adalah lahan kosong. Kemudian pada bagian samping kiri dan kanannya ini masih lumayan padat bangunan-bangunan di sampingnya. Kemudian arah rumah ini sendiri saya membuat orientasinya menghadap ke arah Jalan Perdana dan memanjang ke belakang. Jadi sesuai dengan
arah ini jadi mengarah ke bagian jalannya. Nah, kemudian untuk bentuk denahnya, ini bentuk denah lantai satunya. Jadi bentuk denahnya saya membuat bentuk dengan bentuk U. Nah, ini denah lantai 2-nya kurang lebih dengan lantai satunya. Hanya saja pada bagian ini saya tidak membuat bangunannya. Kemudian pada lantai ini saya membuat void. Jadi setiap lantai saya membuat void pada bagian depan hunian. Nah, ini untuk denah lantai 3 sampai lantai 5. Ini kurang lebih sama, pada setiap bagian depan unit huniannya saya membuat void. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencahayaan alaminya. Jadi konsepnya saya usungnya di sini, saya menggunakan jendela kaca berukuran lebar pada fasad bangunannya. Bisa dilihat pada bagian fasadnya ini. Ini kaca yang saya gunakan cukup lebar. Tujuannya agar cahaya yang masuk secara maksimal, maka diperlukan yang kaca yang berukuran lebar seperti ini. Nah, ini tampak interiornya, jadi bisa dilihat manfaat dari penggunaan kaca ini. Ini cahaya yang masuk ke dalam ruangan cukup optimal, jadi kita tidak perlu menghidupkan atau menyalakan lampu. Kemudian beri sun shading pada kaca. Nah, pada bagian kaca ini, bagian fasadnya saya memberi sun shading. Tujuannya supaya sinar matahari yang berlebihan dapat disaring dengan sun shading ini. Kemudian membuat bukaan pintu yang cukup lebar serta membuat void pada setiap lantai bangunannya. Nah, pada bagian ini saya membuat void, dan di sini adalah bagian pintunya, bisa dilihat di sini. Supaya cahaya masuk dapat didistribusikan ke dalam ruangan yang di bagian tengah-tengah ini, sehingga kemudian cahaya masuk didistribusikan melalui void ini sehingga menuju ke setiap lantai bagian atasnya. Nah, cahaya masuk melalui kotriat dengan bangunan dan didistribusikan melalui jendela sehingga masuk menuju void bangunan. Nah, ini adalah kotriatnya, sehingga ketika pergerakan cahaya matahari melalui kotiatnya bisa disalurkan kemudian masuk ke setiap void-voidnya. Kemudian penghawaan alami, membuat bukaan yang lebar serta langit-langit yang tinggi. Nah, bisa dilihat dari arah potongannya, saya membuat langit-langitnya dengan ketinggian 4 meter. Ini perbandingan antara manusia dengan tinggi langit-langitnya, jadi sangat luas. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar sirkulasi udara yang masuk lebih bebas dan ruangan tidak terasa pengap. Kemudian beri ventilasi. Nah, pada bagian ini, bagian sampingnya saya membuat ventilasi sebagai jalur sirkulasi udaranya. Jadi bagian samping kiri dan kanannya saya membuat ventilasi dengan ukuran yang cukup lebar atau panjang. Tujuannya adalah supaya udara yang masuk ke setiap bangunan ini dapat disalurkan, kemudian udaranya ada pertukaran di dalam ruangan ini sehingga udaranya tidak hanya berada di dalam ruangan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ventilasi tentunya sudah sangat umum digunakan sebagai penghawaan alami. Nah, kemudian membuat void pada setiap lantai bangunannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi setiap lantai bangunannya saya membuat void. Nah, saya membuat void pada bagian ini. Jadi void ini dirancang pada setiap di depan unit hunian ini supaya pencahayaan alami juga masuk ke sini. Jadi penghawannya juga bisa masuk lewat sini. Jadi void selain berfungsi untuk pencahayaan alami juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara yang masuk dari bagian kotiat. Nah, ini bagian kotiatnya. Jadi udara masuk dari bagian kotiatnya kemudian disalurkan dan didistribusikan melalui void ini ke setiap lantai atasnya.
Kemudian buat jalusi atau kerpiak pada pintu setiap unit hunian. Nah, ini adalah gambaran dari pintunya. Ini kemudian saya bikin jalusi atau kerpiak. Nah, pada bagian balkon dibuat pintu dengan desain seperti itu supaya udara dapat masuk melalui jalusi ke dalam ruangan hunian ini. Jadi ini adalah bagian balkonnya, kemudian udara dapat disalurkan melalui jalusi ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.